Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hadha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ila al-huda wad-dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Para habaib alimin ulama, guru-guru yang mulia, kita doakan semoga beliau-beliau oleh Allah ditambah keberkahan umur-umurnya, ditambah keberkahan rezeki-rezekinya, ditambah keberkahan putra-putrinya. Juga kita semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Salawat salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sehat tuh. Siapa yang belum makan ngaco, ya nanti pulang makan di rumah ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak semuanya sehat. Ngaji enggak lama, sampai 1:30 aja. Biasanya sampai jam 10. Nanti saya jam 10 kurang seperempat berhenti. Biasanya ada guru kita dari Nurul Iman. Jadi jam 10 teng kelar. Surat yang ke-63 melanjutkan pelajaran Rabu yang lalu, malam Rabu yang lalu, surat yang ke-62. Sekarang surat yang ke-63 ialah surat Al-Munafiqun. Madaniyatun, diturunkan di Madinah, jumlah ayat 11. Kenapa disebut surat Munafiqun? Karena ada di sana ayat yang menyatakan tentang orang munafik. Idza ja'akal munafiqun. Al-ayah sampai situ bela. Apa
itu munafik. Ba'dul ulama menjelaskan yang disebut dengan munafik teh ilharul khair wa idmarus syarr, mempertontonkan kebaikan, menyimpan, menyembunyikan kejelekan. Itu munafik. Diulangi, munafik ini memperlihatkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Munafik ini kebagi dua. Kebagi berapa, Bu? Dua. Ditulis nggak, Bu? Nanti ada kuis, dikasih hadiah. Mana pisang? Nggak ada pisang di sini. Ada. Munafik kebagi dua. Satu, munafik i'tiqadi, munafik yang berkaitan dengan i'tikad iman, mulutnya syahadat asyhadu an la ilaha, tapi hatinya ingkar. Zaman dulu ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Nabi, di depan para sahabat, mereka ngaku iman, mereka ngaku Islam, tapi di belakang tidak. Nah, ini munafik i'tiqadi. Munafik inilah yang akan nanti fid darkil asfal minan nar, yang ada di dalam neraka jahanam. Yang kedua ada munafik amali. Nah, kalau ngaji mah biasanya ngantuk lu ya. Apa munafik amali? Ya, amalan-amalan ini banyak di umat Islam nggih. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada akhlafa, bila mana berjanji, bila mana ngomong bohong. Pernah bohong sama suami, munafik. Bila mana berjanji berdusta, apa tuh? Akhlafa, ingkar. Pernah ingkar sama suami, munafik. Idza wa'ada akhlafa, katanya sehidup semati, suami meninggal duluan kagak mau ikut dikubur. Munafik gak tuh? Kemudian bila mana dikasih amanat, khianat. Nah, ini mah di umat Islam ada apa banyak? Banyak apa ada? Banyak apa? Banyak. Wah, itu yang ngomong banyak munafik kayaknya. Mudah-mudahan soleh semuanya. Apa ciri munafik? Mudah-mudahan kita tidak ada ciri munafik di sini. Ciri munafik apa? Satu, al munafik fil masjid kaqair fil qobsi. Orang munafik di masjid kayak burung di dalam sangkar. Sangkarnya 16 juta, terbuat dari serpihan emas. Burung dimasukin ke sangkar, kira-kira betah kagak? Gerabak, gerepek, gerabak, gerepek. Nah, itu orang munafik di masjid kayak burung di dalam sangkar. Walaupun masjid AC-nya 15, karpetnya terbuat dari spring bed. Ada nggak karpet spring bed? Wah, saking enaknya di masjid, tetap aja assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ciri orang. Makanya beruntung kalau ada orang ngaji tidur di masjid, itu dia termasuk orang mukmin. Kenapa? Betah di masjid. Cirinya tidur di masjid. Mudah-mudahan itu orang mukmin. Suami kita kalau habis sholat subuh biasanya ikut wirid apa langsung loncat? Langsung loncat. Munafik. Supaya tidak termasuk ciri kategori munafik, beres
beres sholat wiridan Allahumma antas wa minkas wa ilaika wa hayyina rabbana wa adkhilnal jannata tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Itu dulu ada mantan sahabat namanya Sa'labah. Siapa namanya? Sa'labah ini berjamaahnya rajin. Di mana Rasul ada, Sa'labah ada, rajin. Cuman ada cumannya nih. Beres berjamaah orang-orang mah Allahumma antas salam, Sa'labah mah Allahumma lantas. Ditanya sama Nabi, Sa'labah, kamu ini enggak punya hajat sama Gusti Allah? Punya ya Rasul, cuman di rumah bini lagi nunggu nih sarung cuman atu. Doain dah biar sugih. Didoain kagak kira-kira? Kagak didoain nama Rasul. Sa'labah, kagak usah sugih, sedikit bisa bersyukur lebih cakep ketimbang banyak kagak bisa ya udah tuh pulang Sa'labah. Besok berjamaah lagi, beres berjamaah orang-orang Allahumma antas salam, dia tetap Allahumma lantas. Ditegur lagi, Sa'labah minta doa sama Allah, nggak butuh ya Rasul, cuman gimana sarung cuman atu, bini lagi nunggu di rumah, doain biar bunghar. Didoain kagak sama Nabi. Kenapa? Ya Nabi tahu kalau kan orang itu macam-macam Pak. Ada orang yang kalau dikasih kaya kagak ngaji, ada. Dulu sebelum dagang pecel lele ngaji rajin. Udah dagang pecel lele pernah 5 tahun. Mana Pak Ali? Tapi ngaji terus, alhamdulillah. Wah, masya Allah. Ada nggak Bu? Ada. Dulu dia jadi HRD. Di mana? Di pabrik. Ngaji kagak sempet. Begitu kelar jadi HRD orang biasa ngaji terus. Ada nggak? Berarti dia lebih cakep jadi wong cilik. Oh, jadi HRD kagak ngaji, jadi karyawan apa itu yang belum diangkat namanya, kontrak ngaji. Bagusan mana kira-kira? Dulu kita punya mantu 2 pilihan, calon mantu kita. Yang satu HRD, calon mantu, tapi nggak ngaji. Yang satu karyawan kontrak, tapi ngaji rajin. Pilih mana Bu? Astagfirullahaladzim. HRD ngaji katanya. Aduh, masya Allah. Saya ulangi, yang satu manajer tapi nggak keborong haji, yang satu baru diangkat jadi karyawan tetap. Itu calon mantu kita datang, dua-duanya. Ibu milih mana? Hah? Yang satu manajer, duitnya gede enggak? Gede enggak? Ngelamar anak kita. Yang satu karyawan kontrak baru diangkat sebulan yang lalu, gajinya kecil apa kecil. Milih mana tuh kalau ngelamar dua-duanya? Yang manajer kagak keburu ngaji di pabrik mulu. Yang ini walaupun karyawan baru diangkat ngajinya rajin. Milih mana Bu? Milih manajer ngaji. Jarang. Yang ngaji mah biasa juga kagak punya duit. Ini kayak ibu-ibu nih ngaji biasanya duitnya pas-pasan biasanya. Betul nggak Bu? Betul aja biar cepat urusan. Orang-orang kaya jarang ngaji begini, jarang. Orang kaya, sok calon bupati kaya nggak? Ada nggak ngaji di sini? Tuh kan? Saya bukan ngomongin beliau, bukan. Tapi tadi ketemu sih ngaji juga, alhamdulillah. Ini sampai di mana kita ngaji ya? Ciri orang munafik yang pertama kagak bertahan di masjid. Yang kedua, Bu, ciri munafik yang kedua jangan sampai ada di diri kita. Kamu sekolah yang tinggi,
nanti punya ijazah. Kalau punya ijazah kamu gampang gawe. Kalau kamu nggak sekolah kagak punya ijazah, gawe apa? Nanti kawin bini makan apa? Makan kulhu. Munafik. Apa itu? Munafik. Ragu-ragu kepada Allah. Adakah Allah akan memberi rezeki kalau suami kagak kerja? Munafik. Adakah Allah akan memberi rezeki kalau anak nganggur kagak di pabrik, kagak ngojek? Jadi munafik nomor 2. Hati-hati, Bu. Nyekolahin anak tujuannya satu, belajar aja. Jangan bercita-cita supaya gawe, nanti dikecewakan oleh Gusti. Jangan berharap kepada manusia. Siapa orang yang berharap ke manusia, siap-siap untuk kecewa. Udah berapa ciri munafik? Yang ketiga. Ciri munafik itu datang ke majelis baru duduk 2 menit udah nguap. Wah. Ini ciri munafik nomor 3. Saya ulangi, datang ke majelis baru duduk 2 menit sudah. Wah. Ciri munafik nomor berapa tuh? Nomor berapa? 3. Tengok kiri kanan teman kita udah nguap berapa kali. Loh, Masya Allah. Ini saya dengar dari Habib Baharun di apa itu yang daerah Pasuruan, Dalwa ya, Dalwa. Tapi saya nyari di kitabnya belum ketemu. Oh, kalau ada teman kita datang ke majelis baru 3 menit 4 menit langsung nguap, itu ciri bukan habis makan kangkung, mungkin dia ngantuk. Kalau ciri munafik kita suudzon sama dia. Nauzubillah ini. Dan itu jangan ditulis, nomor 3 jangan ditulis ya. Tapi live streaming ya. Tapi udah diralat kan? Udah. Kalau bisa di-cat nanti. Nomor berapa sekarang nih? Nomor 4. Ciri munafik itu kalau urusan dunia rakus. Urusan dunia, urusan diminta sodakoh berat. Usaha jam 4 apa itu jam 7 buka warung, nutup jam 11 malam. Datang proposal, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Maulidan. Yang lain udah belum nyumbang? Udah pada Pak Haji doang. Coba lihat. Dilihat oleh Pak Haji, kemudian dilihatin tenda udah ada, bisa roh kiai ada, konsumsi ada, nggak minta apa lagi, udah habis semua. Kiai Pak Haji lain-lain, udahlah nih goceng aja, alhamdulillah. Nauzubillah ini nomor 3. Mudah-mudahan di ibu-ibu kagak ada. Ada seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani. Siapa Bu? Yang namanya Huzaifah ada di sini. Huzaifah 100.000. Bu, Siti Huzaifah ada? Enggak ada. 200 naik. Enggak ada. Yaudah terakhir 500. Enggak ada. Alhamdulillah. Ada seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani. Beliau mengetahui seseorang itu munafik atau tidak. Disebutnya sohibus sir, pemegang rahasia Rasulullah. Karena para sahabat itu punya keistimewaan masing. Ada sahabat kalau memanah selalu tepat sasaran. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliaulah yang pertama kali membuat panah ketika perang. Siapa namanya? Kalau ibu pengen jadi ahli memanah, rajin-rajin kirim Fatihah ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat ahli faraid. Siapa? Zaid bin Thabit. Ahli faraid. Pokoknya ibu mati meninggalkan suami 2, dapat berapa tuh suami itu kira-kira? Mau bisa meninggalkan suami 2?
Suami meninggalkan istri 4. Kebagian berapa tuh? Tanya ke Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit. Ada sahabat yang ahli mengungkap rahasia seseorang munafik atau tidak. Namanya Hudzaifah al-Yamani. Umar bin Khattab kalau ada orang mati, beliau lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah nyolatin. Hudzaifah kagak nyolatin. Umar bin Khattab. Satu waktu Umar bin Khattab bertanya, wahai Hudzaifah, ada enggak nih gubernur-gubernurku, bupati-bupatiku, RT RW-ku yang munafik? Kata Hudzaifah, ada. Siapa? Akan aku copot jabatannya. Nggak boleh dikasih tahu. Nanti aja kalau udah mati, gua nyolatin ngikut, gua kagak yang ngikut. Masya Allah. Tapi kalau ada orang mati di Masjid At-Thayyibah, apa ya? Jangan liatin Pak Kiai. Wah, Pak Kiai nggak nyolatin, munafik masjidnya. Jangan, sholatin aja. Kita mah nggak tahu. Nah. Rasulullah mengajarkan doa supaya terhindar dari munafik. Bu, pernah bohong? Sering, pernah? Sering. Ini doa supaya terhindar dari munafik. Bagaimana supaya terhindar dari munafik? Pertama, rajin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Allahumma inni a'udzu bika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Satu tuh supaya kita oleh Allah dihindar dari sifat. Yang kedua, supaya kita dihindarkan dari sifat munafik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari berturut, tidak pernah ketinggalan takbir pertama dengan imam, Allah kasih dia 2 kebebasan. 1, bebas dari neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Saya ulangi ya, sholat berjamaah berapa hari? 40 hari berturut-turut. Allah bebaskan dia dari 2 kebebasan. 1, bebas dari neraka. Yang kedua, bebas dari sifat. Bu, yang punya suami pernah 40 hari berjamaah, tidak pernah tertinggal takbir pertama selama 40, ngacung. Sekarang juga 200.000. Punya enggak suami begitu? Udah cari lagi. Maksudnya suaminya dicari dulu. Marbot belum tentu marbot juga, kadang-kadang lagi ngepel, belum tentu. Loh, 200.000 dan harus membawa bukti CCTV. Takut bohong. Ada nggak di sini ya? Pak Irfan, mau Irfan? Oh, lagi sibuk ya, ngurusin makanan di sana. Katanya merebut katanya. Pak Irfan kadang-kadang kesiangan, subuh juga lah. Pak Aceh, mana Aceh? Pak Aceh, sudah Aceh. Ada. Wah, Aceh. Gimana? Pernah 40 hari berturut-turut? Boro-boro ya? Oh, di dalam terus katanya. Ya Allah, ini kalian ini depan ini Pak Widodo pernah? Belum. Masya Allah, susah kan? Susah. Pak Kiai, ada nggak yang lebih enteng? Ada. Siapa orang yang bisa sholat 8 hari garis miring 40 waktu berturut,
maka orang ini akan dibebaskan dari dua kebebasan. Satu, bebas dari munafik. Dua, bebas dari neraka. Hanya 8 hari. Tapi selama 8 hari teh dia sholatnya awal waktu, tidak ketinggalan imam. Berapa hari? 8 hari, 40 waktu. Sholatnya bukan di At-Thayyibah tapi di Masjid Madinah. Bener Bu, namanya arba'in Pak Kiai ya, arba'in. Kalau orang ditakdirkan bisa arba'in, subhanallah. Kadang-kadang bapak yang nitip orang-orang travelnya saja gagal arba'in itu Pak. Kadang-kadang gagal. Pak Didi sudah berhaji belum? Belum. Umroh mah sering ya, di Madinah paling 3-4 hari. Itu arba'in kagak dapat. Makanya cari umroh yang kira-kira sebulan. Cari yang di Madinahnya 10 hari, 8 hari aku kejar target supaya dibebaskan dari neraka, supaya dibebaskan dari sifat munafik. Inilah ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kebebasan daripada sifat munafik. Waktu saya sudah habis. Bagian guru kita dari Nurim kalau sudah ada, Pak Kiai Jamiluddin, guru kita dari Pukun atau Pak Acon atau Ustadz Hari, monggo silahkan untuk pengumuman. Dari saya cukup sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan jazakallahu khairan katsir atas paparan ilmu, nasihat juga fatwa yang telah disampaikan oleh guru kita. Tentunya harapan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.